Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada hari ini kita dapat bertemu di Zoom ini. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu Supervisor atau pembimbing lapangan, dosen pembimbing lapangan, dan para mahasiswa peserta KKN Melayu Serumpun. Semoga kita semua sehat-sehat dan dapat menjalankan KKN ini dengan sempurna. Ada beberapa hal yang perlu kita koordinasi hari ini dan perlu kami sampaikan. Ada yang semacam sebagiannya informasi dan sebagiannya koordinasi tentang bayangan bagaimana di lapangan yang nanti saya, Pak Jelani sebagai sekretaris juga akan bicara. Saya sebagai Ketua LP2M, Pak Jelani sebagai sekretaris LP2M, Pak Anton Widianto sebagai Kapus Litpen, namun dalam acara ini beliau menjadi sekretaris acara Melayu KKN Melayu Serumpun ini. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang kami cintai, KKN Melayu Serumpun ini adalah kolaborasi antara PTKIN, ada PTKI yang ada se-Sumatera dan juga Malaysia. Skalanya itu Melayu Serumpun, Malaysia, Brunei Darussalam. Namun pada kali ini kita hanya bisa mengikut sertakan beberapa perguruan tinggi yang ada di Sumatera, berhubung yang di Malaysia terkendala dalam hal transportasi. Sehingga seandainya Malaysia bisa ikut, menjadilah KKN ini skalanya internasional. Namun karena hanya se-Sumatera, akhirnya menjadilah ini skala nasional KKN ini. Memang tidak semua kampus di PTKIN di Sumatera ini semuanya ikut, karena ada beberapa perguruan tinggi yang tidak mengirimkan pesertanya, mungkin terkendala anggaran atau ada yang lain hal yang kita tidak mengetahuinya. Namun yang sudah terdaftar pada kami itu 200 lebih, 218 apa ya Pak Jelani? Intinya sudah 200 lebih, gitu. Jadi sudah 200 lebih. Awalnya kita rencanakan 200, namun ternyata ada beberapa sudah mencapai 200. Ternyata di deadline akhir itu ada beberapa perguruan tinggi yang mengirimkan peserta yang tidak terdaftar di Google Form. Padahal Google Form ini sangat membantu panitia untuk bekerja. Namun karena tidak diisinya Google Form, akhirnya panitia termasuk kalang kabut sedikit untuk memasukkan kembali nama-nama yang tidak terdaftar di dalam Google Form itu. Nah, ini mungkin menjadi masukan juga dan evaluasi untuk kita ke depan, supaya kita ngeh untuk mengisi hal-hal yang demikian, karena untuk memudahkan kerja panitia. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa KKN Melayu Serumpun ini kali ini kita angkat tema tentang pariwisata halal. Nah, dan ini adalah angkatan ketiga KKN Melayu Serumpun, di mana sebelumnya di Padang. Akhirnya diputuskan pada Lokakarya di Padang bahwa kita diadakan kali ini pada angkatan kedua di Aceh. Nah, kita angkat tadi tema pengembangan wisata halal di Aceh Jaya. Kita pilih Aceh Jaya karena kalau ada beberapa yang menyarankan ke Sabang, namun sulit untuk kita berangkatkan berhubung naik kapal gitu. Jika kita sampaikan itu ke pihak Kabupaten Aceh Jaya, kepada pemerintah Aceh Jaya, mereka menambahkan tema itu menjadi dan ada yang dirampingkan, ditambah menjadi beberapa tema tambahan seperti pengembangan
manajemen daya, BUMDes. Sementara kami tidak masukkan itu di awalnya karena kita sesuaikan dengan tema pariwisata halal. Namun ketika ditambah, mungkin tidak tertutup kemungkinan mungkin mereka butuh bantuan di situ. Ada yang namanya pengembangan daya tadi, BUMDes, ketahanan pangan. Ini menjadi tema-tema yang dianjurkan juga di daerah setempat. Nah, oleh karena itu, setelah kita mengetahui, juknisnya bisa dibacakan di web LP2M, P2M, juknis sudah disebarkan untuk bisa dibaca tema-tema apa saja, ditambah tema yang tambahan dari lokasi Aceh di Aceh Jaya. Nah, tema-tema ini menjadi prioritas kita ketika nanti anak-anak kita berada di lapangan. Ini juga kami beri maklum kepada para Bapak Ibu sebagai supervisor atau pendamping di lapangan nanti bahwa mereka nanti akan ditempatkan pada 2 kecamatan, ada namanya Kecamatan Jaya, ada namanya Kecamatan Indrajaya. Pada Kecamatan Jaya ada 13 kampung, ada Kecamatan Indrajaya 7 kampung. Nah, tema yang tadi kita sampaikan ini menjadi bahan pada mahasiswa kita untuk mengembangkan sesuai dengan potensi yang ada di desa setempat. Potensi apa kira-kira yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa serta dibimbing oleh supervisor kita untuk lahirnya output berupa artikel jurnal dalam bentuk artikel jurnal dalam format artikel jurnal, kemudian lahirnya output berupa video tentang promosi daerah tempat mereka tinggal. Jadi 2 output, yaitu ada artikel, ada video pendek. Artikel ini tentu dibimbing oleh dosen yang nanti diharapkan bisa masuk ke dalam jurnal pengabdian kita, ataupun ke jurnal-jurnal yang bereputasi nasional, misalkan ini kita harapkan seperti itu. Walaupun dalam perjalanan nanti ada kendala-kendala barangkali, yang penting lahir dalam bentuk artikel itu sudah baik. Kemudian video pendek tentu, dan video pendek ini dilombakan. Video pendek artikel terbaik akan diberi penghargaan. Jadi ada ajang kreativitas mahasiswa nanti ada berupa dipilihnya tulisan terbaik atau artikel terbaik dan video pendek terbaik akan diberikan penghargaan. Kemudian ada satu lomba lagi, yaitu lomba baca kitab Melayu. Lomba kitab Melayu itu. Jadi baca tulis Arab Melayu. Ya, baca tulis Arab Melayu. Itu, baca tulis Arab Melayu karena ini lebih sangat terkait dengan Melayu serumpun ini. Dalam lomba ini juga nanti pemenangnya akan diberikan penghargaan berupa sertifikat atau nanti ada penghargaan semacam dana sedikit gitu. Jadi ini adik-adik untuk dipahami dengan tema-tema kita tadi, tentu saja dengan bantuan bimbingan para supervisor ini menjadi potensi-potensi yang dapat dilihat di lapangan untuk dikembangkan. Dan nanti juga adik-adik akan diberi pembekalan oleh supervisor. Jadi kegiatan KKN ini kan berlangsung selama 40 hari. Dari tanggal 21 kedatangan peserta yang dari sekarang sudah mulai diminta untuk menghubungi Pak Taufik di mana tempat tinggal segala macam, itu adalah untuk mengetahui di mana kemungkinan bisa ditempatkan. Karena yang telat beberapa orang nggak bisa memilih lagi di tempat yang mereka inginkan karena sudah penuh. Nah, pada tanggal 21 kita terima peserta datang. Kemudian pada tanggal 22 ada pembukaan di pagi hari. Kemudian setelah itu langsung disambung dengan pembekalan coaching mahasiswa dari tutor yang telah ditunjuk untuk memberi pendalaman-pendalaman apa yang bisa dilakukan, potensi-potensi apa yang bisa dilihat di lapangan dengan metode-metode pengabdian yang sekarang sudah berkembang. Ada yang namanya PAR, ABCD dan lain-lain itu. Mungkin itu bisa membantu untuk melihat potensi yang ada di daerah tersebut. Nah, pada hari ketiga
mahasiswa semua akan diantar ke Aceh Jaya. Nah, akomodasi pengantaran dari Aceh Jaya yang ditanggung oleh UIN Araniri. Akomodasi, kemudian jaket ditanggung oleh UIN Araniri. Adapun dari perjalanan penginapan di Banda Aceh selama belum berlangsungnya KKN di daerah itu masih dalam tanggungan perguruan tinggi atau pribadi dari para mahasiswa. Nah, kemudian hal-hal yang pembiayaan seperti itu, dan tentang kos nanti akan dijelaskan oleh Pak Sekretaris kita yang sekarang beliau sedang di jalan itu untuk bertemu camat. Kenapa baru sekarang? Karena mereka ada waktunya hari ini. Kita sudah hubungi jauh-jauh hari. Mereka sudah datang, tim kita ke lokasi. Kita ucapkan terima kasih banyak pada mereka, sudah 2 hari mondar-mandir mereka untuk termasuk untuk membantu meminta kurang harga kos, di mana awalnya 45.000, sekarang nanti sudah menjadi 35.000, berhasilnya di tingkat 35.000 itu sangat jauh berkurang. Nanti mungkin teknisnya akan kepada mahasiswa yang berada di luar Aceh, di Banda Aceh dan di sekitar Banda Aceh itu tidak ditanggung biaya tempat tinggal, mohon maaf. Jadi kalau ada yang menyampaikan kendaraan yang digunakan sepeda motor, nah ini berarti yang tergantung termasuk jenis yang tidak ditanggung tempat tinggal selama di Banda Aceh. Jadi tidak diinapkan, mohon maaf, tidak diinapkan yang berasal dari Banda Aceh dan sekitarnya, tidak diinapkan. Yang dari luar itu mereka menginap atas biaya sendiri. Namun jika pun ada mahasiswa kita yang ingin menginap karena dari luar daerah datang kemari, itu harus atas biaya sendiri karena tidak ditanggung dalam biaya di dalam rangkaian KKN Melayu Serumpun ini. Itu barangkali hal-hal yang penting yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Supervisor dan kepada adik-adik peserta sekalian. Kami nanti minta tambahan dari Pak Jelani dan juga kami akan menerima pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang perlu diperjelas. Silakan nanti dipertanyakan. Ada hal-hal yang membingungkan, silakan dipertanyakan. Demikian mungkin gambaran umum dari saya tentang KKN Melayu Serumpun ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti diperdalam dari pertanyaan, kami persilakan kepada Pak Jelani, Bapak Sekretaris, untuk menjelaskan beberapa hal terkait teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ah. Pertama sekali penghormatan kami kepada Bapak Ibu yang supervisor, wabil khusus kepada Bu Ketua, Sekretaris Panitia Bapak Anton Widianto, dan seluruh peserta yang bergabung dalam rapat Zoom ini. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa hal yang kami ingin sampaikan berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak kecamatan, di mana Bapak Camat mengumpulkan seluruh kecil yang telah kami temui dalam 2 hari sebelumnya. Pertama, mohon maaf, seharusnya rapat koordinasi ini kita laksanakan lebih cepat. Namun karena Camat dan Bapak kecil di kabupaten di mana kita melaksanakan KKN, mereka malah baru pulang dari studi banding kepala desa tanggal 15 Juni 2022, sehingga kita baru dapat bertemu dengan para camat dan juga bapak-bapak kecil kemarin dan hari ini. Untuk selanjutnya saya ingin sampaikan beberapa poin penting dari hasil pertemuan, ya, terutama ketika kami menemui Bapak Camat dan hasil konsultasi dan komunikasi kami dengan Bapak kecil, beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan di sini terkait dengan living cost. Ya, living cost. Alhamdulillah untuk kewajiban setiap harinya untuk living cost ini sudah disepakati dengan
Pak Kecil, kita membayarkan kepada induk Semang, di mana nanti kita ditempatkan per mahasiswa per hari Rp35.000. Nah, hal ini sesuai dengan pola dan mekanisme pelaksanaan KKN Melayu Serumpun, baik di yang kita laksanakan di Aceh dan juga di Padang Pariaman dan beberapa tahun sebelumnya di Jambi, bahwa untuk biaya living cost ini memang ditanggung oleh panitia, ditanggung oleh peserta, karena itu terkait dengan kebiasaan kita. Memang apapun KKN-nya, kecuali kalau itu ada funding yang membiayai kita, tapi semuanya karena ini sifatnya reguler, namun menggabungkan dengan KKN Melayu Serumpun, maka khusus untuk biaya ini semuanya sudah menjadi tradisi bahwa itu ditanggung oleh semua peserta. Kecuali yang kami sampaikan tadi bahwa keberangkatan, nah ini termasuk kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa UIN agar ada keseragaman. Ya, kita akan berangkat bersama dengan peserta PTK lain, ya, tanggal 23 Juni. Jadi kita menggunakan mobil Toyota Hiace, untuk keberangkatan ke sana, sehingga kita nyaman sampai ke wilayah di mana kita melaksanakan KKN. Waktu tempuh untuk transportasi kita dengan darat itu lebih kurang 2 jam. Ya, 2 jam. Jika tidak ada halangan yang berarti 2 jam. Dan pada tanggal 23 itu akan ada serah terima antara panitia, Rektor UIN Araniri bersama rektor lainnya untuk kita serahkan kepada Bupati Aceh Jaya, lalu Bupati Aceh Jaya akan menyerahkan kita ke camat, dan camat menyerahkannya kepada kepala desa. Jadi adik-adik sekalian, nanti insya Allah setelah ada pembahagian kelompok akan dijemput oleh Bapak Kecil, lalu ditempatkan di tempat nanti yang akan dipilih oleh Bapak Kecil itu sendiri. Nah, itu untuk yang hasil pertemuan kami dengan para camat dan kecil. Perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa harapan dari Bapak Kecil yang nantinya akan lebih luas kita sampaikan dalam pembekalan. Yang pertama, bagi peserta dari Banda Aceh, ya, dari UIN Araniri Banda Aceh, itu nanti harus benar-benar berkomunikasi baik dengan Pak Camat, Kepala Desa, dan juga dengan peserta lainnya jika menggunakan fasilitas desa dan atau membawa fasilitas kendaraan sendiri. Nah, karena di sini ada kaitannya dengan bagaimana komunikasi kita dengan Pak Kecil, dan juga kami sudah menyampaikan tadi, misalnya mereka sangat berharap untuk poin pertama itu terkait dengan tata krama pergaulan. Nah, tata krama pergaulan itu harus benar-benar dijaga sehingga tidak melanggar adat dan istiadat. Nah, dalam pembekalan nanti insya Allah hari Rabu, ya, hari Rabu tanggal 22 Juni itu akan ada pembekalan, dan insya Allah narasumbernya berasal dari Kabupaten Aceh Jaya sendiri, yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Jaya dan juga Kepala Majelis Adat Aceh Jaya. Di Ketua Majelis Adat Aceh Jaya. Nah, itu nanti akan menjadi narasumber kita. Nah, tadi juga disampaikan oleh Bapak Kapolsek yang terkait dengan keamanan mahasiswa. Insya Allah Bapak Kapolsek akan berkolaborasi dengan panitia, dengan Pak Camat dan juga dengan Pak Kecil untuk menjaga keamanan dan kenyamanan mahasiswa selama berada di lokasi KPM atau lokasi KKN, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan. Kita akan dikawal oleh Bapak Kapolsek dan Bapak Koramil di sana berserta jajarannya, sehingga kita berharap bahwa semua peserta itu nyaman. Dan untuk hal-hal detail lainnya, ya, nanti kita akan
berikan peluang waktu kepada seluruh mahasiswa untuk bertanya, karena ini saya perlu jeda sedikit dalam rangka memaksimalkan koneksi internet dan baterai. Jadi nanti kita akan coba komunikasi lagi setelah saya tiba di tempat yang saya agak sedikit nyaman untuk menyampaikan catatan penting lainnya di sela-sela kita berdiskusi. Demikian Bu Ketua selaku pengantar. Assalamualaikum. Silakan kepada Bu Ketua dulu. Ya, mungkin kita menerima input dulu Bu Ketua. Baik. Semoga bisa cepat bergabung Pak Sekretaris ya, karena mungkin ada beberapa pertanyaan teknis nanti yang perlu dijawab. Baik. Ini mungkin yang bisa kita informasikan, informasi awal. Adakah di antara Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya? Dipersilakan baik raise hand atau melalui langsung dibuka mic-nya. Ya, silakan. Ini Muhammad Rosyadi ya. Silakan di Muhammad Rosyadi. Bentar. Pak Anton mungkin bisa buka mikrofonnya. Muhammad Rosyadi. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia KKN Melayu Serumpun, Ibu Ketua LP2M, Bapak Jailani yang tadi sudah memberikan penjelasan yang mungkin sangat bisa kami pahami gitu. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, teman mungkin akan disambung oleh teman-teman saya yang lainnya juga. Namun yang ingin saya tanyakan yang pertama mungkin satu aja, mungkin nanti ada kesempatan teman-teman yang lain juga untuk bertanya gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Jailani itu untuk living cost itu per hari 35.000. Nah, yang ingin saya tanyakan itu living cost 35.000 itu hanya untuk tempat tinggal kah atau sudah include makan semua di sana gitu? Atau itu hanya estimasinya atau estimasi atau bagaimana? Mungkin boleh kepada Bapak untuk memperjelas kembali gitu. Mungkin kurang lebih demikian. Afwan, sebelumnya mungkin belum perkenalan, sedikit perkenalan. Nama saya Muhammad Rosyadi Rabbani, saya berasal dari UIN Fatmawati Soekarno, Provinsi Bengkulu. Insya Allah nanti kami akan berangkat 8 orang dari Bengkulu dan juga nanti ada di Curup. Insya Allah kami akan berangkat hari Sabtu besok. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rosyadi. Baik, kita kumpulkan aja dulu pertanyaan. Ada satu lagi Rohabdo tadi mau tanya ya. Ya, betul Bu. Diperluas saja dulu Bu, agar kita mungkin terima ada pertanyaan dulu. sama. Ya, nanti ada pertanyaan sama atau nanti kita akan jawab sekaligus lah Bu. Ya. Silakan Rohabdo ya. Bentar ya. Baik Bu, apakah suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya ini banyak sih, jadi pertanyaan juga bagi kawan-kawan yang lain. Ya. Karena mungkin selama ini KKN Serumpun Melayu ini Bu, kurang sosialisasi, itu betul-betul kami rasakan. Dan di UIN Aranyeri sendiri, kita belum mengetahui nih Bu, bagaimana solusinya. Karena kan di tanggal 23 Juni sendiri, perkuliahan di UIN belum selesai gitu Bu. Apakah kita tetap mengikuti perkuliahan secara daring atau mungkin adalah solusi alternatif lain yang buat kita lebih nyaman lah Bu untuk mengikuti KKN Serumpun Melayu nantinya gitu Bu. Karena apabila kita berbarengan antara kuliah sekaligus melakukan KKN takutnya kurang optimal gitu. Mungkin demikian Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rohabdo. Selanjutnya ada lagi? Ya, ada Arman Hidayat ini sudah terlihat ingin bertanya. Arman Hidayat. Bentar ya, Arman sedang di-unmute. Baik, terima kasih Bu. Saya Arman Hidayat dari INSAS Babel. Ingin bertanya terkait perlombaan Bu. Nah, perlombaan tadi kalau yang saya tangkap ada mendengar terkait lomba video pendek. Video pendek mengenai video pendek. Promo apa namanya yang ada di kampung halaman tersebut. Nah, pertanyaan Arman,
videonya itu berdasarkan kelompok atau dari kampusnya masing-masing, Bu? Gitu. Oh ya. Oke, baik. Berdasarkan kelompok atau dari kampus masing-masing gitu diperlombakan gitu ya. Baik, terima kasih Arman. Ada lagi? Tidak ada lagi ya? Jika tidak ada lagi, kita langsung menjawab pertanyaan dari M. Rosyadi yang pertama tadi. Tentang living cost, ini Pak Jelani bisa bantu menjelaskan nanti. Living cost 35.000, apakah ini estimasi atau mungkin ini udah termasuk dari biaya tempat tinggal, biaya makan? Nah, ini bagaimana penjelasannya Pak Jelani, Pak Sekretaris? Silakan ya, Pak. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Bu? Dengar, Pak. Alhamdulillah, ini alhamdulillah sudah agak di tempat yang nyaman untuk berdiskusi, dan alhamdulillah kami sudah tiba dengan selamat di terutama tadi tim panitia mengantar saya dulu ke rumah, dan insya Allah ini sudah agak lebih nyaman lah untuk saya berbicara. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Tadi yang bertanya tidak terekam namanya oleh saya, tapi pertama untuk living cost itu yang kita sampaikan 35.000 itu adalah uang makan harian per hari, ya, per hari. Adik-adik akan dilayani jika menyerahkan, ya, kewajiban agar sama seragam semua, ya. Kita menyerahkan dana per hari itu Rp35.000 setiap mahasiswa dikali 40 hari itu lebih kurang 1.400.000. Penyerahannya dilakukan secara 2 tahap, ya, 2 tahap. Kemudian kecil menyediakan tempat tinggal mahasiswa yang layak, kemudian listrik, air dan sebagainya itu disesuaikan lah. Tapi hasil komunikasi dengan kami bahwa yang itu 35.000 itu per hari sudah, ya, kita negosiasi bahwa yang dibiayai oleh mahasiswa adalah living cost per hari saja. Nah, sementara untuk listriknya ini kebiasaan kita, ya. Memang kita tidak bisa memastikan misalnya nanti apakah induk semangnya akan minta biaya listrik dan air. Karena di daerah tersebut air biasanya menggunakan air sumur, lalu yang ditarik dengan pompa yang membutuhkan biaya listrik. Nah, ini tentu kita akan coba komunikasikan lebih intensif lagi dengan para kecil agar biaya-biaya yang sifatnya, ya, kecil-kecil seperti itu selama 40 hari ditanggunglah oleh kecil. Nah, jadi ini kan adik-adik sekalian, ini kan sangat tergantung kelihayan, keramah tamahan, ke bagaimana adik-adik ini mengambil hati empunya rumah lah, ya, gitulah, ya kan. Dan ada kemungkinan seperti pengalaman kita di Padang Pariaman, ada yang ditempatkan di kantor desa atau kantor PKK yang di situ ada peluangnya kita pembiayaan listrik dan air ditanggung oleh kantor. Nah, itu saja saya pikir itu sangat fleksibel itu. Tapi yang sudah clear kita sepakati dengan Pak Kecil itu adalah uang harian 35, uang makan harian 35.000. Kemudian juga kami sampaikan tadi kepada Pak Kecil persoalan bagaimana teknis masa, misalnya, ya, dalam satu rumah ada 3 orang perempuan, 5 orang laki di tempat yang, atau 7 orang laki-laki di tempat yang berbeda, lokasi rumahnya itu lokasi berbeda, tapi masaknya satu tempat. Boleh nggak? Boleh katanya. Nah, apakah nanti dimasak oleh ibu yang punya rumah atau kita masak sendiri? Nah, inilah yang akan dibicarakan secara intensif ketika adik-adik peserta berada di lokasi desa tersebut. Nah, jadi ini sangat fleksibel, artinya yang sudah kita berikan pandangan tadi dan komitmen dengan Pak Kecil bahwa mahasiswa akan menyerahkan biaya sebesar yang kami sebutkan tadi pada saat mereka berada di lokasi. Nah, saya pikir itu. Kemudian tadi Bu yang disampaikan apakah tadi dari pertanyaan kedua, ya, bagaimana KKN Melayu Serumpun ini sosialisasinya itu
katanya minim ya. Nah, ini dari UIN atau dari mana tadi, Bu? Ini lupa saya tanya tadi, Rohabdo itu dari mana ya? UIN Araniri atau di chat juga boleh? UIN Araniri apa dari? Ya, jadi artinya begini, kita kan sudah menyampaikan juknis dari awal ke seluruh peserta, ketua P2M atau bahkan ketua LPPM ke se-Sumatera. Ya, jadi rapatnya sudah kita laksanakan mulai lebih kurang satu bulan lebih. Ya, kita sudah sosialisasikan itu ke seluruh ketua LPPM atau kapus LPPM di seluruh Sumatera gitu. Kita ya memang ada dinamika sih, ada informasi yang kami terima bahkan peserta dari wilayah tertentu itu atau dari ketikin tertentu telah menyerahkan dokumen datanya ke kita. Nah, ini mohon maaf nih. Nah, lalu kenapa tadi ada kendala di perkuliahan ya, mohon maaf. Hal yang sama juga kita hadapi di UIN Araniri bahwa pada saat mereka berangkat ke Aceh Jaya itu masih ada 3 atau 4 kali tatap muka bahkan final mata kuliah yang mahasiswa yang masih semester 6 lalu mereka akan beranjak ke semester 7. Nah, kami sudah siapkan skema bahwa bagi mahasiswa UIN Araniri dan kami sudah berbicara dengan Karo AAKK selaku penanggung jawab kegiatan akademik di kampus, nanti akan ada surat izin ya, surat izin atau surat dispensasi yang dikeluarkan oleh Karo AAKK UIN Araniri lalu ditujukan kepada dekan, kepada para wakil dekan dan kepada dosen pengasuh mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan untuk memberikan dispensasi perkuliahan dan juga pelaksanaan ujian akhir semester. Jadi itu tanggung jawab kami yang UIN Araniri ya. Ya kalau tadi memang penanyanya itu dari UIN Araniri. Nah, jika dari UIN lainnya tentu menjadi tanggung jawab Karo AAKK atau wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan untuk meminta agar peserta dari utusan petikin luar UIN Araniri untuk meminta izin kepada para dekan atau kepada wakil dekannya lalu ditujukan kepada dosen pengasuh mata kuliah di mana mahasiswa itu masih mengambil mata kuliah. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan, Bu, yang terekam oleh saya tadi dari pertanyaan. Ada lagi, Bu, yang kira-kira perlu saya jawab? Berdasarkan catatan saya tidak ada lagi, cuman mungkin tambahan sedikit tadi mengapa sosialisasi kita udah upayakan, memang kita akan evaluasi nanti. Di antaranya hal yang paling penting kenapa kita lakukan itu tidak habis mata kuliah, bukan selesai mata kuliah atau selesai kuliah semua mahasiswa, karena ada satu hal lain yang tidak tertulis, itu adalah bahwa kita mau pergantian kepemimpinan. Jadi seandainya nanti ketika paling tidak ini sudah dimulai dulu supaya tidak bingung ke depan akan perganti rektor. Nah, makanya kita percepat sedikit. Harusnya itu bulan 7 gitu. Tentu saja ada kekurangan di sana sini, kita evaluasi, tapi kita udah berupaya untuk mensosialisasikan. Barangkali kendala juga di kampus masing-masing. Itu kendalanya di antaranya. Demikian mungkin dari kami. Apa yang ditanyakan saya rasa sudah terjawab tadi ya, tentang living cost tadi. Itu yang teknisnya nanti semua bicara, walaupun sudah ada angka itu, yang lebih teknis akan bicara di kampung masing-masing. Jadi istilah mungkin biar nggak bingung kepada yang di luar, Keshi itu adalah kepala desa atau kalau di Padang itu wali nagari kalau nggak salah, berbeda-beda nama. Ya benar-benar wali nagari. Ya Pak Jani ya. Di Aceh ini bernama Keshi. Gitu, Keshi. Ada penghulu juga ada kita bervariasi. Ada juga nama penghulu, ada juga di daerah di Aceh juga yang bernama apa ya, kalau di Takengon ada juga istilahnya sendiri gitu di Aceh Tengah. Jadi beda-beda istilah, intinya Keshi itu istilah yang berlaku secara umum di Aceh termasuk di Aceh Jaya. Gampung itu adalah kampung supaya nggak bingung. Jadi kampung itu desa di dalam kecamatan itu namanya gampung. Gitu ya, supaya tidak bingung. Ini ada juga yang bertanya dari chat,
Bu izin bertanya lagi, laporan berkelompok atau perorangan? Oke, mohon maaf tadi tertinggal Arman. Pertanyaan mereka juga Pak Jalani ini, laporan tadi berkelompok atau perorangan? Secara umum berkelompok, tergantung desa masing-masing, bukan mewakili perguruan tinggi, tapi mewakili kelompok di mana, iya kan? Iya Pak Jalani ya? Mewakili kelompok di mana kita ditempatkan, bukan mewakili perguruan tinggi, tidak. Jadi mewakili misalkan ada di kampung tadi, satu kampung itu ada beberapa mahasiswa yang berasal dari beberapa daerah berkumpul di situ. Nah, mereka semua ini akan membuat video, yang video ini satu kelompok desa ini akan dilombakan, gitu. Jadi bukan perorangan, jadi per kelompok. Tadi benar ya disampaikan oleh Bu Ketua bahwa kita akan bergabung dengan mahasiswa dari seluruh PTKIN se-Sumatera yang ikut dalam kegiatan KKN Serumpun ini, Melayu Serumpun ini, insya Allah yang sudah mengirimkan utusannya itu 15 PTKIN ya, plus UIN Araniri jadi 16. Yeah. Jadi dari 23 PTKIN yang ada di Sumatera, itu ada 15 PTKIN dari luar UIN plus Araniri, menjadi 16 PTKIN. Saya bacakan ini dari teman-teman kita, insya Allah akan ada dari UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, dari UIN Imam Bonjol Padang, dari UIN Raden Hatta Palembang, kemudian dari UIN Raden Intan Bandar Lampung, dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, kemudian dari IAIN Curup Rejang Lebong, kemudian dari IAIN Metro Lampung, kemudian dari IAIN Padang Sedempuan yang sekarang menjadi UIN Syahada, kemudian IAIN Langsa, IAIN Luxmawe, IAIN Syekh Abdurrahman Shadiq Bangka Belitung, Stein Tengku Dirunding Melabuh, Stein Bengkalis, UIN Jambi, ya, UIN Jambi dan UIN Sumatera Utara, plus UIN Araniri selaku tuan rumah. Total peserta yang sudah terdaftar adalah 222 orang, 93 utusan tuan rumah dan 129 utusan dari PTKIN luar UIN Araniri Banda Aceh. Nah, kemudian adik-adik sekalian, dalam penempatan desa tentu kita akan melakukan mixed ya. Kita melakukan kolaborasi dengan sejumlah PTKIN. Baik untuk perlombaan nanti ada 3 event yang nanti juknisnya akan kita share dalam grup Bu ya, bahwa ada 3 event. Yeah. Kemudian juga saya akan share nanti event pertama itu baca tulis Arab Melayu, event kedua adalah membuat production video promosi pariwisata halal di Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian satu lagi adalah perlombaan karya tulis ilmiah untuk luaran pengabdian yang ada. Jadi adik-adik sekalian, nanti dalam pembekalan insya Allah narasumber akan salah satu materinya adalah bagaimana nanti menyusun laporan pengabdian masyarakat kita ini dengan luarannya adalah artikel. Nah, artikel itu nanti mewakili desa di mana kita melaksanakan KKN, misalnya ada namanya desa Lepe, adik itu namanya ada Gampung Lepe. Gampung Lepe itu bahasa Indonesia itu Lepe itu kalau nggak salah saya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu Bak Lepe, ada namanya batang, nama batang, nama batang kayu, nama pohon kayu ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, misalnya dalam sebuah desa itu dari 10 nama yang ada, maka nanti untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah akan digabung namanya dari seluruh PTKIN. Ada UIN Araniri di situ, ada Bengkalis, ada IAIN Metro Lampung. Jadi kita melakukan kolaborasi pelaporan juga, pelaporan luaran pengabdian itu. Untuk lomba, misalnya nanti kita akan baca tulis Arab Melayu. Nanti dalam satu grup yang kita sudah set itu adik-adik sekalian, nanti dalam grup mewakili desa itu dari mahasiswa. Maka di situ ada 3 orang, 1 orang membaca, 1 orang menulis, nanti 1 orang mengimla tulisan itu untuk ditulis oleh temannya.
Nanti akan ada juri dari pihak panitia. Nah, jadi 3 orang ini boleh jadi dari orang diri satu, dari ya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Perwakilan itu yang punya kemampuan baca tulis Arab Melayu. Nah, itu saja yang kelompok 3 orang. Sementara video itu nanti akan dibuat mewakili desa. Jadi promosi pariwisata halal itu baik nanti aspek temanya, aspek yang kita pilih misalnya kulinernya atau aspek pantainya atau rekreasinya atau bagaimana kita itu nanti itu adalah perwakilan dari desa, bukan perwakilan dari PT KIN. Ya, sehingga nanti adik-adik sekalian, kalaupun adik-adik juara, maka yang juara itu akan ada nama dari PT KIN seluruh Sumatera gitu. Nah, demikian kita settingnya begitu adik-adik sekalian ya. Demikian Bu Ketua. Baik, terima kasih. Barangkali ini kita rasa sudah banyak info. Perlu saya tambahkan sedikit Pak Jelani ya, bahwa ini apalagi yang dari Aceh ini harus menjaga etika, apalagi ini kita berada di tempat orang. Kita harus menjaga beberapa hal, apalagi terkait dengan di Aceh ini berlaku syariat Islam. Jadi hubungan laki-laki dengan perempuan jangan terlalu vulgar, terlihat duduk bersama, ketawa, ketiwi, itu jangan diperlihatkan. Kita perlihatkan sikap yang baik, karena orang kampung mengenal perguruan tinggi kita dengan baik, kita berharap. Jadi jagalah citra baik itu kampus, dan jaga juga wibawa diri sendiri. Jadi tolong itu dijaga nanti, tambahan dari kami, tolong itu dijaga. Tidak terjadi berjalan berdua-duaan perempuan di malam hari atau berkhalwat dua-duaan atau pergi ke tempat wisata berdua-duaan seperti orang pacaran, itu jangan dilakukan karena kita sedang berada di berada di tempat orang itu ya. Itu benar-benar harus dijaga itu karena masyarakat di Aceh sangat sensitif dengan hal-hal yang berbau, apalagi di Aceh Jaya ini masih kental agamanya. Jangan sampai nanti kita bermasalah dengan masyarakat sehingga kami dilapor oleh masyarakat untuk datang tiba-tiba karena kenapa ada kejadian-kejadian yang aneh misalkan, itu tidak kita harapkan. Tolong benar-benar dijaga ini kita utusan, dan Melayu Serumpun ini, KKN Melayu Serumpun ini benar-benar pilihan. Jadi perlihatkan sikap yang baik. Perlihatkan sikap yang baik. Jangan melakukan sesuatu tindakan moral yang memalukan kita dan lembaga. Tolong itu dijaga. Benar-benar dijaga karena kami bisa saja nanti menggagalkan nilai jika ternyata kedapatan sikap-sikap yang tidak baik di lapangan. Gitu ya. Baik itu antar mahasiswa KKN sendiri ataupun dengan masyarakat yang ada di desa. Itu yang tambahan dari saya. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Mungkin Pak Jelani raise hand itu untuk memperjelas pertanyaan barangkali ya. Ya, betul Bu. Ada pertanyaan di chat ini. Termasuk kapan dibagi kelompok nanti akan. Halo Bu Ketua. Bu Ketua, sudah terdengar suara saya? Oke. Koneksi saya tadi. Jadi itu Pak Jelani tambahan mungkin, namun tadi terkait dengan pertanyaan juga. Misalkan jika tidak mau bayar bagaimana? Mohon nanti Pak Jelani menjelaskan, dan perlu catatan dari kita jangan melakukan tindakan-tindakan yang nanti memberatkan teman atau tindakan-tindakan yang menyebabkan bermasalah gara-gara kita gitu. Kita bersikap biasa-biasa saja. Kesepakatan bersama nanti bagaimana diikuti. Kalau tidak bersedia berarti jangan ikut KKN gitu ceritanya. Jadi bagaimana hubungan baik kita dengan sesama teman, bagaimana menghargai teman, bagaimana tanggung jawab, bagaimana kebersamaan itu harus ditumbuhkan sejak sekarang sebelum nanti terjadi masalah di lapangan. Baik, ada yang mau ditambahkan Pak Jelani, silakan. Ya, tadi ada pertanyaan dari teman kita ya. Apakah jika kita tidak memberikan uang makan itu, atau ya di sini saya baca biar detail ya. Assalamualaikum,
Tadi Bapak mengatakan bahwasanya uang itu dikasih waktu kita di sana, dan kalau kita nggak kasih berarti bagaimana Pak? Apa bisa kita mencari makan sendiri? Terus tadi Bapak mengatakan ada kemungkinan kami memasak di sana, Pak, sesuaikan dengan Pak Kecil. Kalau begitu berarti tidak perlu membayar atau bagaimana Pak? Nah, ya. Nah, oke, baik. Bu Ketua, mendengar suara saya? Ya, dengar Pak. Ya, saya sudah sampaikan tadi, inti kesepakatan dengan Pak Kecil, ya, pikiran utamanya itu, kesepakatan utamanya adalah wajib bayar ke Pak Kecil atau di rumah di mana kita tinggal. Oke, saya tegaskan kembali ya, adik-adik sekalian, wajib menyerahkan dana, ya, dana living cost kepada Pak Kecil atau di rumah di mana makanan itu dimasak. Bahkan tadi ditegaskan oleh Pak Kecil, jika ada yang tidak mau makan di rumah itu setelah dimasak, nah ini akan memberatkan, mengecewakan induk semang atau rumah Pak Kecil di mana kita tinggal. Jadi ini akhlak juga kita ya, komitmen kita bersama ya. Jadi komitmen bersama itu adalah menyerahkan ya uang living cost 35.000 per hari kepada induk semang. Ya, itu. Nah, tapi kan ada dalam itu kesepakatan umumnya. Nah, jika nanti di lapangannya bergeser dari apa yang kami sampaikan ini, misalnya ya, ada kecil yang dia atau ibu Pak Kecil atau rumah di mana tempat kita tinggal itu nggak ada orang masak. Nah, itu adalah kondisional sifatnya adik-adik sekalian. Ya, jadi ada aturan umum, ada aturan khusus. Aturan umumnya berlaku umum untuk semua, wajib bayar 35.000 per hari. Nah, lalu ketika nanti di lapangannya ada pergeseran dari aturan umum, itu disepakati dengan Pak Kecil atau dengan rumah di mana kita ditempatkan. Nah, oke, kelar Bu ya? Kelar untuk ya. Saya rasa gini, pertanyaan pun kita kalau mendengar penjelasan dengan baik dari awal terjawab. Iya, iya. Ya, jadi yang disampaikan Pak Jelani itu kan sudah jelas, clear bahwa di lapangan seperti apa. Adapun tindakan yang satu orang tidak mau bayar, semoga kita harap tidak terjadi itu. Karena kenapa? Karena itu kasus seperti ini akan menjadi beban bagi teman-teman nanti. Akan menjadi masalah bagi teman-teman. Jadi jangan ada sikap-sikap yang di luar kebiasaan gitu ya. Itu mungkin dari kita. Adapun pertanyaan teknis ATM segala macam itu bisa dilihat nanti, kita pun ketika datang tidak memeriksa ATM di setiap desa gitu ya. Tolong nanti di sanalah nanti diupayakan, dan transportasi di tempat ketika di desa tidak disediakan oleh UIN. Ketika di desa mungkin yang dekat bisa bawa sepeda motor sendiri, bisa bantu kawan-kawan untuk ada alat transportasi jika satu orang ingin ke ATM misalkan, kan bisa saja dia meminjam dengan cara yang baik kepada teman misalkan untuk ke ATM. Hal itu biasa terjadi asalkan kita muamalah atau kerjasama dengan teman, sikap kita baik, insya Allah orang akan memberikan. Dan tentu saja kita juga bertanggung jawab dengan ketika meminjam itu pun itu nggak perlu didikte sedetail itu barangkali ya. Jadi itu sikap kita, etika kita yang baik, insya Allah orang akan membantu. Jangan terlalu khawatir juga, insya Allah akan baik-baik saja, gitu ya. Jangan terlalu khawatir, insya Allah akan baik-baik saja. Mohon semua hadir pada tanggal 22 di gedung auditorium. Disitulah akan kalian dapatkan nanti pada adik-adik semua informasi mungkin yang kurang-kurang akan dapat di gedung auditorium, gitu ya. Kemudian juga jadi rangkaian kehadiran itu yang wajib pada tanggal 22 di gedung auditorium, kemudian pada tanggal 23 teknis pengantaran berkumpul di mana itu akan diinfokan di grup. Makanya lihat nanti di grup. Gitu ya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga berjalan lancar, jangan terlalu khawatir pula dan jangan juga sampai tidak ada persiapan kita ke sana.
Itu Pak Jalani. Ada lagi yang mau ditambahkan atau kita tutup? Ya, sebentar Bu, ada yang tadi pertanyaan dari mahasiswa kita serta dari UIN Araniri. Ya. Tadi kita sudah tegaskan bahwa, saya ulangi kembali ya untuk adik-adik, jadwal kedatangan tamu kita dari luar itu dan seluruh peserta dari luar UIN Araniri itu 21 Juni 2022, mereka insya Allah 21 Juni 2022 mereka akan tiba di Banda Aceh. Ya, kemudian adik-adik mahasiswa semuanya peserta KKN harus mengikuti, wajib ya, ingat ya, wajib mengikuti pembekalan karena ini aspek penilaian juga ini, baik dari UIN Araniri maupun UIN luar ya, kecuali kalau UIN luar itu ada arakil, ada kendala uzur syar'i itu kita bolehkan, ya kan? Misalnya mereka ada yang berangkat dengan bus, mungkin ada busnya mogok atau bagaimana, itu tentu kita akan berikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi 22 Juni itu ada pembukaan oleh rektor untuk kegiatan KKN Melayu Serumpun, kemudian dilanjutkan dengan pembekalan seperti yang sudah disampaikan tadi. Tanggal 23 Juni ya, kita akan diberangkatkan seluruh kita, baik dari utusan UIN Araniri dan utusan Petikin luar UIN Araniri akan diberangkatkan bersama-sama dengan insya Allah Toyota Hi-Ace ke lokasi KPM. Pukul tepatnya nanti akan kita share di grup insya Allah ya. Tapi targetnya kita harus tiba di Calang itu, Kabupaten Aceh Jaya itu pukul 10 ya, pukul 10 pagi. Jadi tanggal 23 Juni 2022 kita harus tiba ke Aceh Jaya pukul 20 tanggal 23 Juni 2022 itu kita harus tiba di Aceh Jaya pukul 10 waktu Indonesia bahagian barat. Nah, jadi semuanya jangan nanti misalnya contoh ya, ada adik-adik kita ini membawa kendaraan dan sebagainya, usahakan untuk hari pertama kita kumpul bersama dulu, kenal bersama dulu dengan seluruh peserta, lalu nantinya ketika di sana misalnya ada yang membawa kendaraan seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi, mohon difasilitasi oleh saudaranya atau orang tuanya jika kendaraan memang ingin dibawa ke lokasi KKN ya. Jadi agar ada kebersamaan begitu. Nah, ketika ada kebersamaan dan kita berangkat dengan mobil Toyota Hi-Ace itu, kita prediksi per Toyota Hi-Ace itu muat 10 orang ya, sehingga ada tempat barang di belakang. Jadi di belakang Toyota Hi-Ace kan biasanya itu ada barang di belakangnya. Saya pikir begitu ya untuk yang bertanya tadi, karena dia bingung katanya itu dari UIN Araniri, di mana nih anak yang sudah bingung tadi, mohon gimana yang bingung tadi, sudah clear? Insya Allah clear, insya Allah clear itu. Saya rasa itu simple ya, jawabannya sudah clear insya Allah itu. Ya. Nah, sudah clear. Mohon ketika dijelaskan juga kita hadirkan pikiran supaya mendengar dengan baik ya anak-anak kami sekalian, adik-adik, gitu ya. Baik, kita tidak memperpanjang lagi mungkin Pak Jalani. Untuk supervisor, untuk Bapak Ibu yang menjadi pembimbing lapangan itu berlaku sebagaimana supervisor pada KKN reguler biasa. Nanti ada saat untuk berkunjung, gitu. Ada saat berkunjung. Pada saat pengantaran tidak kami libatkan supervisor dulu. Pada saat pengantaran hanya mahasiswa dengan panitia saja, itu. Nanti saat supervisi baru dengan mahasiswa. Adapun bagaimana hubungan koneksi antara supervisor dengan mahasiswa di lapangan lewat Google Classroom. Jadi kalau ada hal yang dipertanyakan nanti lewat Google Classroom lah antara dosen dengan mahasiswa. Karena jarak yang jauh. Nanti sesekali dosen akan berkunjung ke lapangan. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hal-hal yang belum terjawab yang lainnya. Di grup juga bisa ditanyakan. Kami fasilitasi. Walaupun tadi kami sampaikan, mudah-mudahan paham. Karena kenapa clearnya penjelasan Pak Jalani, saya rasa itu sudah cukup paham kepada adik-adik semua. Demikian kita sudahi karena sudah 1 jam kita ada di Zoom ini. Semoga bermanfaat, semoga ada hal yang dapat diambil hari ini. Terima kasih semuanya, khususnya kepada Bapak Ibu Supervisor yang sudah bergabung dan adik-adik semuanya. Semoga acara kita ini lancar.
Semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bu, nanti kita akan share itu hasil rekan ini di-record oleh Pak Anton ya. Iya, Kita akan share ke seluruh peserta dalam link atau dalam grup WA yang untuk mahasiswa dan juga supervisor insya Allah. Itu ada yang nanya lagi tanggal 22. Ya, tanggal 22 tinggal di mana? Tanggal 22 selama ada di Banda Aceh tetap di tempat yang telah ditunjuk awal. Ya, ketika tanggal 21 sudah dilapor di mana tinggal, tetap di situ sampai selesai, sampai pengantaran ke tempat. Berarti menginapnya berapa malam? Kalau 21 datang, malam 22-nya, 23 itu menginap di tempat yang sudah ditunjuk, gitu ya. Kemudian jangan telat pada hari tanggal 23 saat pengantaran, jangan ada yang telat bangun ya, jangan begadang malam main game, tiba-tiba ditinggal aja itu sama high ace. Karena kenapa? Karena kita ditunggu oleh bupati di sana, gitu. Jadi yang telat tinggal, gitu ya. Praktisnya seperti itu, telat tinggal. Jadi begitu, di mana yang telah di tempat yang telah dipesan sebelumnya, disitulah tetap di sana. Nggak jauh dari kampus, bisa berjalan kaki. Sambil pagi itu jalan enak, nggak jauh, hanya beberapa ratus meter dari tempat penginapan ke auditorium UIN Araniri. Gitu. Baik. Ya, itu Bu. Tadi kan nampaknya penanya itu dari YIN Bubble ya. Iya, makanya kita jawab karena mereka akan menginap di ini. Adapun pertanyaan kapan bagi kelompok jangan terulang lagi karena kenapa? Karena tadi sudah kita sampaikan. Ya. Sudah ingat, yang sama pertanyaan tadi sudah dijawab, jadi mohon dimaklumi. Ini ada lagi yang sama, misalnya kapan dibagi kelompok jangan ditanya lagi karena tadi sudah dijawab, makanya fokus kita pada penjelasan. Ya, ya betul Bu. Ya, kalau enggak kita akan berulang-ulang pada pertanyaan yang sama. Ya, di sana ada jaringan Bu. Alhamdulillah ada. Aduh, si Ayu nanya ada jaringan, insya Allah ada teman. Kita akan memilih lokasi yang berdekatan dengan desa yang dekat dengan jalan besar anak-anakku sekalian. Ya. Kemudian kan kita juga ada pengantar itu, yang utusan dari luar kan ada pengantar. Pengantar, lalu yang ngantar itu kan misalnya utusan dari luar kan yang ngantar ada baik supervisornya atau DPL-nya ya atau ketua LPPM-nya atau kapus pengabdiannya. Nah, jadi nanti diarah kalau yang berangkat dari lokasi kampus masing-masing ke Aceh tentu diarahkan oleh ketua rombongan. Nah, ketua rombongan itu kan ada ditunjuk oleh rektor siapa yang diutus begitu. Demikian ya. Baik, kita sudahi Pak ya, kita sudahi. Adapun ini yang Nurul Maghfirah yang sedang ikut MTQ, mohon dilapor ke panitia. Mohon dilapor ke panitia. Pak Taufik boleh atau langsung ke ini lapor di WA bahwa sedang mengikut MTQ tanggal 25 baru bisa bergabung, nanti kita musyawarahkan. Demikian dari kami, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.